Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maharani Ruka dengan NIM 4522091093 dari kelas E Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Video ini dibuat berdasarkan dengan pemenuhan nilai tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, serta mengumpulkan informasi yang dapat menjadi sebuah kebenaran. Agar penelitian berjalan secara dinamis, maka penelitian harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan baru dan tidak berulang. Nah, kata penelitian dan penyelidikan itu sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno yang merupakan penggabungan dua kata. Yang pertama yaitu re yang artinya kembali atau berulang-ulang, dan yang kedua search yang artinya mencari, menjelajahi, ataupun menemukan. Nah, secara harfiah, kata research ini berarti menemukan kembali. Nah, penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan untuk menemukan sesuatu yang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Penelitian ini juga dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sepanjang masa. Nah, metode ilmiah itu merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur, yaitu pengamatan atau observation dan penalaran atau reasoning. Sebuah penelitian melibatkan banyak hal yang saling terkait membentuk siklus yang harus dipahami secara baik. Yang pertama adalah hakikat penelitian dan pengetahuan, yang merupakan keterkaitan dari beberapa aspek yang berupa pengetahuan sebagai objek formal, mata rantai yang memperlihatkan sebuah paradigma, kriteria penelitian yang memperlihatkan validitas internal dan eksternal, serta kemampuan mengoptimalkan dan keterbatasan kendala. Yang kedua adalah metode-metode penelitian. Nah, penguasaan metode dalam penelitian ini sangat penting, mengingat banyaknya variasi penelitian yang harus disesuaikan. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu basic methods, dan yang kedua adalah derived methods. Yang ketiga adalah keterampilan dan alat penelitian yang terdiri atas menemukan masalah, kajian pustaka, sampel, analisis konseptual, statistik, dan pengukuran. Secara umum dapat dikatakan fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban dari permasalahan yang sudah ada. Secara garis besar, penelitian memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau biasa juga disebut sebagai fungsi development. Yang kedua, fungsi penjajakan atau biasa juga disebut sebagai fungsi eksploratif. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengujian atau seringkali juga disebut sebagai fungsi verifikatif. Dan yang terakhir adalah membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sekitarnya yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Selanjutnya adalah fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian dasar atau basic research, yang biasa juga disebut sebagai penelitian murni atau penelitian pokok, yang berfungsi untuk menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar hukum ilmiah dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Yang kedua adalah penelitian terapan, di mana penelitian terapan ini bersifat abstrak dan umum pada bidang-bidang tertentu, namun ia bukan pengetahuan yang bersifat universal. Nah, penelitian terapan ini juga mendorong penelitian yang baru, menyarankan teori serta praktik baru, dan juga mendorong pengembangan metodologi.
Yang ketiga adalah penelitian evaluatif. Nah, penelitian evaluatif ini difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, lembaga, ataupun organisasi. Nah, penelitian evaluatif ini juga memiliki dua macam. Yang pertama yaitu penelitian tindakan dan penelitian kebijakan. Selanjutnya, ada juga fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian prediktif. Yang ketiga, penelitian improvtif. Dan yang keempat adalah penelitian eksplanatif. Nah, penelitian deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena, tetapi juga bisa mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya, yang biasa juga disebut sebagai penelitian perkembangan. Selanjutnya adalah proses penelitian. Yin menggambarkan secara sederhana proses penelitian mencakup 4 proses. Yang pertama, menentukan kajian topik yang akan diteliti. Yang kedua, mengumpulkan data secara relevan, mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Proses penelitian dapat dijabarkan dalam 8 langkah yang tercakup dalam 3 fase. Yang pertama, fase persiapan, yang kedua, fase pelaksanaan, dan yang ketiga, fase pelaporan. Namun, 8 langkah ini kemudian diperlebar menjadi 10 tahapan proses penelitian menurut pendapat Russell Bernard, yaitu yang pertama adalah menentukan topik. Menentukan topik yang akan dikaji bukanlah perkara yang mudah, namun bukan juga perkara yang sulit. Dan ada pula beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan ketika menentukan topik kajian penelitian. Pertimbangan keputusan tersebut melalui 2 tahap pertimbangan, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Mana pertimbangan objektif itu berdasarkan pada kondisi dari masalah itu sendiri, sedangkan pertimbangan subjektif itu pertimbangan berupa kredibilitas calon peneliti terhadap masalah yang akan ditelitinya. Yang kedua adalah pengkajian pustaka. Kajian pustaka merupakan salah satu proses yang harus dilewati oleh seorang peneliti dalam menyiapkan proses penelitiannya. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang pernah dibaca ataupun dianalisis, baik itu yang sudah dipublikasikan ataupun koleksi pribadi. Nah, kajian pustaka ini juga sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori. Yang ketiga adalah merumuskan masalah penelitian. Merumuskan masalah dalam penelitian merupakan salah satu proses penting untuk mengindikasikan destinasi yang akan dituju. Semakin baik, semakin spesifik rumusan masalah yang dibuat, maka semakin baik pula penelitian tersebut. Karena apapun yang dihasilkan kemudian akan mengikuti dari rumusan masalah tersebut. Yang keempat adalah merumuskan desain penelitian. Ciri yang paling penting dalam proses penelitian adalah menentukan metode penelitian yang paling tepat. Desain penelitian merupakan suatu rancangan yang menuntun peneliti memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang kelima, menyusun instrumen penelitian. Yang keenam, menentukan populasi dan sampel. Yang ketujuh, menulis proposal penelitian. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Yang kesembilan, menganalisis dan menyajikan data. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah menulis laporan penelitian. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai konsep dasar penelitian kuantitatif. Apabila ada salah dan kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.